disuguhkan oleh RRQ. Tapi sebelum itu langsung aja kita terbang ke gaming house-nya dari Onyx kali ini, yang nampaknya sudah mulai bersiap-siap untuk memasuki match kita yang ketiga. Wow, match penutup kita disuguhkan dengan adanya Royal Derby. Aku penasaran banget akan ada game sepanas apa yang pastinya dari kedua tim sekarang sama-sama kuat ya. Dan ini dia, langsung kita masuk aja ke draft ban and pick-nya di game kita yang pertama, Om Wawa. Oke, tanpa Link dan juga Povius, jadi otomatis memang dari Onyx mereka nggak mau ngasihkan ada paketan ya, Link dengan Chow yang bisa diambil oleh RRQ Hoshi. Jadi oke lah, kita langsung patahin dulu untuk combo tersebut. Tidak akan ada Link untuk Albert kali ini, tapi Povius juga sudah tidak ada, berarti masih ada kemungkinan Lancelot bisa diamankan RRQ Hoshi. Dan dari Onyx Esports untuk banning yang kedua ini harus benar-benar mencari ya, apa yang bisa mematahkan dari draftingan mereka. Dan Ruby juga sudah tampak dibuang oleh Onyx Esports. Ruby adalah salah satu hero yang bisa ngehandle ataupun yang bisa menghadang hero-hero typically yang coba untuk masuk ke tengah cepat ataupun keluar juga dengan cukup cepat. Bene mungkin bisa ditangkap dengan adanya downrun. Hayabusa juga demikian, Harley juga demikian. Dan kita melihat dulu untuk player head to head antara Suns bersama dengan Albert. KP lebih menang Albert, tapi dari KDA memang dipegang oleh Suns. Dia tergolong sangat agresif, yang dimana di sini Keyboy dia harus bekerja dengan ekstra lebih lagi, effortnya harus lebih untuk bisa mengcover Suns. Talia. Yes, harus butuh effort lebih untuk meng-cover seorang Suns, tapi kali ini sudah ada Ruby, Harley, dan juga Poveus yang di-ban. Akankah Onyx langsung nge-ban ke arah Popol, Kupa, atau mungkin Jawhead-nya yang sejauh ini masih lepas, atau bahkan Benedetta? Karena kita tahu masih banyak banget hero option yang bisa di-ban oleh Onyx Esports. Bahkan Pakito juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi Onyx Esports di sini, Ranger Mas. Yes, Pakito adalah salah satu wise choice kalau menurut aku pribadi. Kenapa wise choice? Ini kita tahu RRQ Hoshi punya R7. R7 ini salah satu offlaner high mechanical, ya kan, pemain mikro, salah satu mikro tertinggi di Lane of Dawn saat ini. Dan menggunakan Pakito, menggunakan Chow, hero-hero yang berteknik tinggi ini bakal sangat menyulitkan Onyx Esports. Apalagi hero-heronya yang bisa ngedive ke belakang. Dan lihat ada Suns di situ dengan style rambut yang kalau orang-orang bilang mirip Pogba, yang ada rambut warnanya doang di samping satu kali garis. Nah, itu membuktikan kalau esports itu gak kalah dengan sports. Esports ini udah makin besar, dari mulai lifestyle-nya, dari mulai style pemainnya, dan bahkan sekompetitif MPL Liga 1 saat ini di Indonesia, Pengawa. Oke, ini Hayabusa terlepas, tapi Matilda juga terlepas dan langsung diamankan untuk Onyx kali ini. Lebih mengamankan ke arah supportnya karena memang Matilda akan bisa memberikan backupan cepat untuk teman-temannya ketika ingin kabur juga. Dan Hayabusa quick pick untuk RRQ Hoshi bersama dengan Jawhead. Alright, romernya Jawhead Hayabusa. Apakah Bang Sin di sini akan menggunakan Hayabusa? Karena kita tahu dia adalah user assassin yang cukup ganas, Soji. Apalagi kalau ditaruh di gold lane. Cuman di sini masih bisa dimainkan juga untuk Albert sebagai jungler. Jadi ya, masih akan bergantung juga Saber. Bagi Onyx Esports akan ada permainan pick off kah, atau di sini juga Sabernya bisa bermain sebagai mid laner dan juga jungler. Jadi masih sama-sama terbuka dengan cukup lebar ya, peluang-peluang hero-hero ini bakal diletakkan di mana. Bahkan untuk Saber sendiri masih sangat memungkinkan untuk dimainkan di gold lane. Mungkin satu posisi yang pasti sedang dipegang oleh Jawhead bersama dengan Matilda sebagai roamer. Cuman kita sempat melihat bahwa di pembukaan MPL kita juga Jawhead ini main sebagai gold laner gitu loh. Jadi luas banget Tamus dan Saber. Oke, Tamus dan Saber ini sisi offlanernya bakal ada Tamus untuk Buttes ya guys ya. Dan sedangkan Sabernya ini sejujurnya aku masih bingung bakal bertaruh di mana. Dia akan taruh di posisi gold lane ataukah menjadi support. Dan kalau mungkin di RRQ Hoshi itu bisa jadi support, tapi mungkin di Onyx Esports belum tentu. Dan sedangkan ada Nathan yang sudah diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Nathan ini sebenarnya kita lihat sangatlah tricky. Kemarin ada yang taruh di junglers, terus juga tadi ada yang taruh di arah mid lane one. Efektif banget. Tapi ada sedikit rancu kalau RRQ Hoshi. Kenapa? Kalau aku bilang kalau dari Nathan ini bakal ditaruh di arah gold lane. Kalau menurut aku pribadi, dan Hayabusanya bakal ditaruh di arah jungler untuk Albert. Atau mungkin bisa sebaliknya. Tapi yang pasti tidak akan berada di mid lane untuk sebagai mid laner untuk Nathan ya.
Yes, yes. Aku setuju banget sih sebenarnya kalau dari RRQ Hoshi ini kalau misalnya mereka menggunakan mid laner Nathan sebenarnya kurang efektif aja nantinya karena sudah ada Hayabusa juga di area mid lane sebagai jungler sementara itu sudah ada Lilia yang kali ini langsung di-ban dari RRQ Hoshi. Wow, Lilia kita jarang banget melihat Lilia di-ban apalagi di Land of Dawn khususnya di turnamen MPL tapi kali ini nampaknya respect ban datang dari RRQ Hoshi. Begitu pula dengan adanya Audora yang tadi di match kedua sempat kita lihat performansnya bagaimana dia bisa walaupun udah di nerf tapi masih cukup sakit dari segi burst damage-nya kali ini Om Wawa. Yes, di banyak dia gue rasa RRQ Hoshi juga sudah melihat ya bagaimana dari Onyx kemarin mereka bisa memperoleh poin kemenangan dengan menggunakan Lilia. Jadi kali ini oke lah daripada mereka harus berhadapan dengan Lilia yang memang sudah terbiasa juga Sans yang menggunakannya langsung di ban. Dan ya, lightning ball dari Eudora itu cukup mengganggu. Apalagi kalau sampai cybernya lagi lompat ke depan dan kita tahu RRQ Hoshi punya track record sangat sering sekali menggunakan Eudora. Dan Chow sudah terbuang juga. Tanpa Chow, tanpa Lilia. Jadi Keyboy nggak dapetin Chow-nya, tapi Matilda bisa dipakai Keyboy sekarang. Ya Hoci? Iya betul banget, tapi ini bisa kita bilang ya, sampai Pak Ape aja turun langsung tadi kalau nggak salah di pojokan dari tim RRQ. Sampai ingin melihat timnya bertanding dari CEO RRQ, sampai turun langsung dan ini NX Esport ngamanin Xbox-nya untuk posisi offlaner R7. Tidak akan bermain Xbox tapi masih ada hero untuk R7. Mungkin kalau menurut aku Lapu-Lapu is a good choice. Kenapa? Karena Lapu-Lapu dapat bisa menahan damage dari seorang Saber. Lapu-Lapu mampu bisa menumbangkan Saber dengan instan. Dan Lapu-Lapu bakal sangat berguna di team fight yang dimana RRQ Hoshi punya dua hero durability yang sangat lembut sekali seperti Om Wawa. Itu ada Hayabusa dan Nathan yang harus dijaga di garis frontlinernya Oppo. Silakan. Oke, dan pick yang keempat RRQ Hoshi, apakah mereka akan menetralkan ke apa ya? Satu buah side lane dulu sih, kalau menurutku ya. Oke, mid laner ternyata. Ini tukang pukul semua ya RRQ Hoshi ya. Oke, ya, karena kita tahu memang secara composition pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka capable banget buat bisa menjadi apa ya ujung tombak dan ini udah tridente banget sih. Mereka punya Nathan, mereka punya Hayabusa, mereka punya Beatrix. Ini tajam-tajam semuanya. Dari Onyx respon seperti apa? Apakah Kaja akan bisa mereka amankan dulu untuk sekarang, untuk sementara waktu agar bisa mendapatkan satu buah single target lock lagi? Atau Yujong masih bisa dipakaikah? Tapi untuk Tamus, gue rasa di sini bakal di-secure oleh Boots sendiri. Jadi problematika bagi Onyx Esports berhadapan dengan 3 striker milik RRQ Hoshi. Oji. Kaja aku setuju. Aku nggak tahu kenapa setuju banget sama Kaja. Ini Kaja bakal berhentiin banget. Beatrix, Nathan, Hayabusa ini bakal berhenti banget pergerakannya. Either Kaja nggak dapat, ini mereka masih banyak lock hero dan bahkan dengan adanya wombo combo control dengan Matilda dengan Kaja dan Saber, tapi ternyata bakal ada Parsha. Dan lihat Butos langsung memberikan semangat untuk para pemain dari tim Onyx Esports dan RRQ Hoshi. Last pick-nya akan jatuh ke arah mana? Apakah akan Lapu-Lapu yang bisa mendobrak 4 hero sekaligus dan bisa langsung ke arah backline, atau soalnya gini, sebenarnya Sylvana juga oke, tapi Sylvana itu agak Barats. Oke, pick yang cukup benar-benar menarik sekali dari RRQ Hoshi. Dan kita lihat seperti yang aku duga, Sin akan bermain dari Nathan karena Nathan ini bakal berada di arah gold lane. Dan lihat style Bang Sin duduk Israel. Bang Sin sudah jongkok, tandanya Land of Dawn sedang tidak baik-baik aja. Tapi kali ini Bang Sin akan bertemu dengan cewek di arah gold lane. Dan buat kalian semua, para fans dari Onyx Esports, yaitu Sobat Onyx, kalian bisa langsung tulis semangat dan dukungan kalian di kolom komentar. Dan juga buat para RRQ Kingdom, jangan mau kalah, langsung spam ya kan FIFA RRQ di kolom komentar. Dan buktikan Royal Derby ini bakal pecah banget dan gak mau kalah dengan match-match lainnya. Gua kasih kesempatan dalam 1, 2, 3 spam sekarang juga untuk kedua belah tim. Karena Opung Wawa, are you ready? Ready. Talia, are you ready? Of course I'm ready, Orange Emas. Aku apalagi udah gak sabar. Prosedur, tolong cepat kita terbang menuju ke Land of Dawn. Karena ini dia pertandingan salah satu terpecah di season 8 di minggu-minggu awal. Royal Derby. Akankah sang Raja Langit menimbangkan Raja dari segala Raja? This is it. Onyx Esports versus RRQ Hoshi. Italia, silakan. Yes, dan ini dia kita sudah melihat bagaimana Rian Lee maju
sudah dilakukan ejector, hampir saja terpick off, tapi untungnya masih bisa kembali lagi di belakang. Wow, kalau sampai tadi Drian di first blood, ini di early game kita bisa melihat bagaimana RRQ Hoshi dengan hero-hero tabraknya. Dia berani banget bermain agresif. Seperti yang tadi Ranger Mas dan juga Om Wawa sudah mention ya. Akankah ini merupakan sebuah keuntungan atau justru dari RRQ Hoshi melihat terlalu banyak damager akan tidak balance kali ini Ranger Mas? Yes, Retribution sudah diamankan dan bahkan kali ini Albert kehilangan satu buah Little Wanderer. Tapi Albert nggak mau tinggal diam saja. Purple buff-nya masih ada di sana. Para pemain dari tim RRQ Hoshi, lihat mereka juga tidak mau terlalu agresif karena mereka tahu yang mereka lawan ini Onyx Esports, salah satu kontender terkuat mereka di MPL season yang ke-8. Gold masih menempel, tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan ini Albert belum mengamankan Purple buff. Albert masih coba untuk dapetin satu buah jungle di atas. Kenapa? Karena Albert gak mau jungle-nya dia dimakan oleh para pemain dari tim Onyx Esports Talia. Yes, dan ini bagaimana dari Keyboy sendiri langsung fast check mencoba untuk memberikan informasi ke teman-temannya. Datang kali ini Sans mencoba untuk melakukan gangguan. Sudah ada satu Phantom Execution, First Blood berhasil dikantongi, Jauhetnya tumbang. Sementara itu Albert masih bisa untuk balik ke belakang, Clay menjadi deny target, tapi sisi lain Sans-nya langsung dicicil sakit banget dari keberadaan seorang Clay di area mid lane. Kembali set up ulang Onyx Esports, mereka sudah mendapatkan satu buah poin pick off, mereka harus cukup puas dan kembali lagi jangan sampai overcommit karena nantinya seperti yang tadi kita lihat hampir saja Sans-nya terpick off Ranger Mas. Yes, benar-benar ketinggalan satu level aja dari seorang Albert. Kali ini harusnya bisa membuat para pemain dari tim Onyx Esports bisa lebih leluasa untuk mendapatkan turtle. Karena rotasi Albert agak sedikit terlambat. R7 udah memberikan informasi adanya turtle yang sudah dicolek. Butas is coming. Sans juga udah standby untuk menuju ke arah turtle. Tapi Keyboy mencari posisi di mana keberadaan RRQ Hoshi. Sudah lihat Retribution kali ini bakal diamankan oleh Sans begitu saja tanpa ada kontes sama sekali. Bahkan Saiko bakal coba ditumain begitu saja. Flicker ke arah belakang. Saiko masih bisa flicker. Mencoba di cover. Lihat seorang Clay. Play cover from Clay. Dia langsung spray ke arah bawah dengan satu buah triple swipe-nya. Dia tertahan di arah jungle, tak bisa bergerak. Langsung ada satu buah Criminal Eagle dikeluarkan. Belum ada win, getting win dan bahkan satu buah Soul Bloom. Double kill dilakukan. Flicker dikeluarkan. Detonos welcome to my channel. Kali ini gak berhasil dipakai oleh seorang R7. Stiker MSC yang sudah dikeluarkan oleh seorang Keyboy membuktikan kalau Onyx Esports pernah menjuarai MSC di tahun-tahun sebelumnya. Wow, yes, satu buah flick out yang cantik banget datang dari Keyboy, berhasil menyelamatkan nyawanya dari kepungan Detono welcome. Sementara itu kita melihat bagaimana Federal Strike di area top lane di pop up, scene-nya mencoba untuk membalas balik seorang Siwi, tapi Dewe memilih untuk mundur, digantikan oleh seorang Sans yang langsung pop up Tone Rose-nya. Hampir saja flame shot-nya berhasil memulangkan dari scene, tapi masih bisa kembali ke belakang, tapi ternyata enggak. Langsung di-cutting pergerakannya oleh Saber dan langsung dibantai oleh Sewe di area top lane. Ranger Mas nggak dikasih kesempatan. Yes, itu Sin udah tenang banget ngenuin flickernya, nggak langsung buru-buru, dia nunggu Tonrose-nya dulu, dia flicker, dan bahkan butuh 3 orang untuk dapetin seorang Bang Sin di arah top lane. Tapi ini adalah keuntungan yang sangat-sangat bagus untuk tim Onyx Esports. Objektif game yang mereka lakukan berhasil mendapatkan satu buat turret di arah top lane. Turret God Laner-nya sudah hilang, lihat Sin langsung rotasi ke arah mid lane. Bahkan di depan sana, R7 memberikan damage, Tamus dengan butusnya mencoba dilahap begitu saja, dipetokkan ke arah tembok, dan bahkan Shadow Kill telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah poin tamat, tapi sayang sekali Psycho yang dapetin. Bahkan kill spree dapat oleh seorang Keyboy. Satu Matilda benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. RRQ Hoshi kali ini berada di posisi yang kurang baik. Lihat, dengan perbandingan 3000 gold yang mereka miliki di menit keempat ini bukan hal yang baik, Opung Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa Matilda di sini sering kali menjadi target ban, bahkan mendekati 100% untuk target ban-nya sendiri. Dan dengan dilepaskannya Matilda yang berarti bahwa untuk burst damage dari Soul Bloom bakal besar banget juga. Dan lihat bagaimana pemain-pemain dari Onyx Esports, mereka sudah mulai melakukan setapan tadi untuk mengagetkan pemain RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi dengan adanya 3 hero yang harus melakukan farmingan untuk mendapatkan item dia. Ini di early-nya Onyx Esports, mereka kalau bisa ngegulung ini bakal tercipta suatu kesempatan besar agar bisa mendapatkan poin kemenangan di game yang pertama juga, Oji. Oke, kali ini lihat Turtle bakal coba diamankan begitu saja, langsung diamankan satu baret terus seorang Albert, tapi saya masih mau lebih dilaporkan ke belakang. Cebun harus sumbang, tapi lihat Driannya tersangkut. Shadow Kill telah dikeluarkan. Albert versus Drian ini adalah salah satu rival yang luar biasa. Meanwhile dari bottom lane, Butas berhasil mendapatkan objektif gaming, tapi di sini yang aku sayangkan adalah satu, Pungwawa.
shutdown dari seorang Keyboy diamankan oleh Albert. Itu adalah sebuah celengan untuk seorang Albert di early game, Talia. Yes, ini celengan pecah sih, dimana juga aku setuju Keyboy sudah mengantongi 302 tadinya, dan kali ini dia tershutdown, otomatis Albert mendapatkan pundi-pundi gol dengan sangat banyak. Sementara itu di area top lane kita melihat bagaimana Drian masih berusaha untuk memberikan pressure terus-terusan ke area Nathan. Sin, dengan hadap-hadapannya dia 1v1 situation oleh Saber, dia harus lebih berhati-hati, karena satu single triple sweep bakal langsung menghilangkan nyawanya kali ini. Dan di area mid lane sudah ada Psycho langsung nge-pop up aja ejectornya, bakal di flash check, tapi R7 di lini terdepan sudah ada Daytona welcome Sigma ke arah depan, Federer strike-nya sakit banget. Psycho dia harus mundur karena sudah berusaha dijadikan samsak, dan ini dia bagaimana Psycho harus hilang dari Land of Down, Ranger Mas. Yes, bener banget, tapi lihat Drian gak peduli mantan timnya Psycho, Teguh yang dulu menjoroi MSC bareng dia langsung malah begitu saja. Lihat dari seorang Albert terkena satu buah flying sword, damage-nya terlalu sakit, dan bahkan Lancelot kali ini berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Untung saja Keyboy kali ini gak berhasil masuk ke arah Albert, di cover oleh seorang Bangsit, berdasar ke arah belakang, Clayton dengan flank shot dan bahkan termakan begitu saja. Kali ini para pemain dari tim RRQ Ozi mereka berada di satu titik yang terpuruk karena hero scaling mereka belum capable untuk melakukan teamfight. Bahkan R7 yang bakal mereka prioritaskan untuk berada di frontliner tidak bisa menahan semua damage, karena ketika mau dilahap, dibuka, dijilat, dicelupin, tapi satu lagi Screaming Eagle yang membuat immune dan bahkan gak masuk. Silakan itemnya. Yes, dari item sendiri NOD diambil ya untuk Matilda bersama dengan Dreadnought Armor, jadi dia akan capable untuk menahan physical damage yang sedang dibangun oleh Arky Hoshi. Demikian juga mungkin untuk Baratnya sendiri di sini itemnya hanya Skyguard, jadi masih belum mendapatkan item-item tambahan yang lainnya kali ya. Yes, dan ini dia sudah ada turtle yang berhasil untuk diamankan oleh Sun. Sementara itu langsung bergerak di area mid lane yang memberikan pressure tambahan. Satu lagi sudah item berhasil dikantongi oleh seorang Saber, yang mana akan lebih membuat dia lebih kuat lagi untuk melakukan satu combo terhadap hero-hero yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dan ini dia sudah dibuka inisiasinya Federasi bersama juga dengan Keyboy di area depan, tapi sayang sekali belum ada satu member pun dari RRQ Hoshi yang berhasil diculik. Sementara itu kita akan menyaksikan sebentar lagi Lord yang akan menjadi perebutan, yang bakal nampaknya berusaha diamankan oleh teman-teman dari Onyx, Ranger Mas. Yes, di arah bottom lane lihat Suns bakal head to head dengan seorang Baras, tapi di arah top lane sana jungle-nya dari Albert aja udah nggak bisa main dengan aman. Untungnya Albert belum terpikau sama sekali. R7 mencoba untuk melihat one battle situation, 2 terus sudah hilang. R7 masih jauh dari cover. Lihat Daytona semua kerja langsung ada triple sweep dan terus damage semua masuk ke R7. R7 langsung hilang di telan bumi. Konsultan keluarkan, Keyboy menjadi pilihan tapi tidak dilempar. Keyboy langsung dilempar, tapi ternyata Albert kamu terlalu terburu-buru. Albert memilih untuk mundur dengan quad shadow-nya. Buttes. Kalau kalian sadar, kunci permainan kali ini Buttes dengan 2 turret di arah bottom lane. Dia sudah dimakan begitu saja, membuat Onyx Esports bebas banget untuk berrotasi. Bahkan Sun lihat satu botol rose, dan masih pacarnya gak kenal, Screaming ke arah belakang, dan bahkan Psycho tidak bisa bertani. Mortality sudah pecah, triple sudah belum didapatkan, dan bahkan satu curse dan juga energy impact yang bisa menumbangkan Psycho sudah tumbang 5 kali. Jauh head 5 kali tumbang. Ini bukan hal yang baik untuk tim RRQ Hoshi. Wah, Buttes di arah top lane, 2 turret di arah top, 2 turret di arah bottom lane. Benar-benar diborong abis. Dan lihat R7 hampir saja terkena damage yang besar dan hampir saja tumbang di menit 9 Talia. Yes, bahkan tidak ada satupun turret yang berhasil dirontoki oleh RRQ Hoshi di sini, Ranger Mas. Dan sementara itu kita bakal melihat adanya Lord Camera by Livin Mandia yang sudah hadir. Lord yang bisa menjadi Lord pertama untuk Onyx Esports untuk langsung mendobrak masuk ke area base yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Keyboy sudah mengamankan satu buah anti kiras, bakal lebih bandel lagi di area depan dengan ada Circling Eagle dan juga Soul Bloom-nya. Sementara itu tidak ada gangguan sama sekali. RRQ Hoshi mereka tahu kalau di kontes ini akan menjadi malapetaka, otomatis mereka akan lebih fokus untuk mengamankan dari segi high ground defense-nya. Tapi ternyata ada snack time. Vote momen game favorit kamu untuk mendapatkan skin hadiah spesial. Sementara itu di area top lane sudah ada Saber yang ternyata langsung di shutdown. Kehilangan satu membernya, Drian. Ini apakah akan menjadi bahaya bagi Onyx Esports, Ranger Mas?
Iya, Rian sama Albert tumbangnya barengan. Tapi kali ini lihat para pemain dari tim RRQ Hosis tidak mendapatkan celengan dan real time win probability lagi-lagi dimenangkan oleh tim Onyx Esports. Lumayan jauh, 63% dengan berbanding 37% itu bukan hal yang baik. Sedangkan Lord menuju ke arah inhibitor turret dari arah Kiyoshi. Ini R7 sudah bisa dipastikan tidak bisa menahan semua damage yang diberikan. Tapi lihat, R7 mau nggak mau tetap berada di garis depan. Dominance Ice kali ini sudah dipop up oleh seorang Kiboy, bahkan dilempar ke arah belakang. Bahkan coba dipasang begitu saja, tapi langsung aja mencari guiding wind, tidak bisa ditumbangin. Masih ada satu buah roket dan bahkan Feder Estek memporak-porandakan pasukan dari sang raja. Lihat Lordnya dibikin linglung. Para pemain dari Arki dimakan begitu saja, putus di flicker dan bahkan di sini triple saja dilakukan menemukan seorang Taiko di luar dari belakang sana. Menjadi pilihan dua hilang. Bang Sin mencoba memukul mundur para pemain dari tim Onyx dan coba untuk kembali menahan semua inhibitor turret. Tapi sayangnya inhibitor turret jarak Soflet sudah ditumbangkan. Satu bapak Shadow menyelamatkan seorang Albert. Albert pun harus kembali ke arah base-nya dan bahkan Bang Sin gak bisa mendekat melakukan clear terhadap Pidiannya kali ini. Dua Surya hilang. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi, Dahlia. Yes, ini gak baik banget. Ini merupakan malapetaka karena mereka sudah kehilangan dua inhibitor turretnya. Ditambah lagi mereka kali ini benar-benar terpressure dari segi network. Tertinggal 10.000 bahkan di menit yang ke-11, Om Wawa. Yes, dan untuk item build-nya sendiri memang dari Saber ya. Kalau kita tahu di sini Drian dengan Sabernya dia dari kemarin mainnya sangat rapi sekali, dan adanya War Axe, Hunter Strike bersama dengan Endless ini akan bisa menghabisi satu pemain yang diangkat oleh dia. Melihat komposisi dari RRQ Hoshi dengan adanya Hayabusa, Beatrix dan juga Nathan adalah target yang sangat tepat untuk Saber. Belum lagi Parsha yang kalau juga Parsha di sini nge-defend Feather Airstrike itu membuat Nathan dan juga Beatrix yang harusnya tadi mencari kuda-kuda untuk bisa mendapatkan free shot tidak bisa melepaskan free shot tersebut. Oji. Oke, tapi ternyata retribution diamankan oleh seorang Sasan. Bahkan Nerseven tertinggal begitu saja. Anak kecil, mau kemana kau dinosaurus kecil? Langsung ditumbangkan begitu saja. Damage yang diberikan semua all in masuk, dan hero scaling yang dimiliki tim RRQ Hoshi kali ini nggak mampu membawa mereka ke 15 menit plus. Lihat, recall telah dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Damage dari super situation yang dimiliki oleh seorang Sin kali ini belum bisa mendapatkan, tapi Franco, what are you doing? Gak berhasil mendapatkan Jason karena belakang Venezuela, bahkan unstoppable untuk seorang paksa. Gak punya lagi defensif, satu buah restoran tapi juga sekarang belakang juga terus mendapatkan set. Vaksin pun harus tumbang, tapi minion berhasil di-clear begitu saja. Shadow telah dikeluarkan, gak ada kuat Shadow, apakah Albert bakal tertangkap? Dan betul sekali, Albert tertangkap, double kill didapatkan. Clear seorang ini bersama dengan SM bakal dilap begitu saja, dan ternyata lihat Rihanna fokus pada Clay. Venezuela, SM pun harus tumbang, dan tersisa Clay, almost what's up, dan this is it. Raja lagi mengamankan game yang pertama. Penutupan wipeout yang cantik datang dari Onyx. Wow, Onyx Esports memenangkan game pertama dengan mendominasi dari early game. Raja Langit, akankah kali ini mereka ingin me-wipe out lagi di game yang kedua mengamankan 2 poin penuh, Om Wawa?